hari, setelah 5 hari atau 1 minggu kita lihat ke sawah atau ke ladang, apa yang kita tanam itu sudah tumbuh. Siapa yang menumbuhkan? Tanya Allah. Dan Allah tidak memberikan jawaban karena Allah tahu bahwa makhluk yang namanya manusia itu memang diberi kecerdasan oleh Allah. Jadi kalau Allah bertanya, tentu saja manusia itu akan bisa menjawab kalau dia memiliki kecerdasan. Karena itu marilah kita mencoba menggali bahasa-bahasa yang indah, bahasa-bahasa yang santun untuk bisa kita susun, yang tujuannya untuk menjalin kehidupan yang santun di dunia ini. Sebab ketika manusia sudah kehilangan kesantunannya, maka manusia itu akan hidup, bisa saja terjadi yang namanya chaos. Jadi kesantunan itu menjadi perlu, dan kesantunan itu ketika dia menjadi kata bisa terdapat pada sebuah karya yang namanya puisi atau karya-karya sastra yang lain. Yang penting bahasa itu benar-benar digunakan sebagai bahasa hati nurani. Nah, untuk itu ketika kita bicara tentang literasi itu sangat didukung. Kegiatan membaca dan menulis sebagai bagian dari kerja budaya, maka puisi dan karya sastra akan punya peran penting di dalam menggalakkan, menghangatkan iklim literasi. Jadi ketika kita memelihara kegiatan tulis menulis, mengajarkan tulis menulis kepada murid-murid kita, kepada anak-anak kita, kepada generasi muda kita, maka kecerdasan berpikir sangat dibutuhkan. Jadi menulis itu bukan ngawur, menulis itu bukan menulis seenaknya, tetapi menulis itu ada aturan-aturan tertentu, ada tujuan tertentu, sekaligus ada gaya tertentu. Karena itu semakin direnungkan dan sekaligus dihayati apa yang hendak kita tulis itu, akan lahirlah karya-karya yang bisa memberikan inspirasi bagi orang lain untuk mengupayakan hidup santun. Jadi saya saat ini banyak berbicara tentang santun, terutama lewat sastra, sebab kesantunan itu menjadi penting. Ketika kita tidak santun, kan kita siap untuk bertengkar, kita siap untuk saling fitnah, kita sudah siap untuk saling adu domba, dan itu akan membuat kehidupan itu menjadi tidak nyaman di dunia. Jadi dalam hal ini sastra itu bisa digunakan, bisa diminta sastra itu untuk punya peran penting di dalam kebudayaan, yaitu membuat suasana di dunia ini menjadi suasana yang sangat akomodatif, suasana yang aman, tentram, dan kemudian santun antara manusia dengan yang satu dengan yang lain, itu menjadi penuh dengan kerukunan. Nah, kalau kita kaitkan dengan alam Indonesia misalnya, alam Indonesia itu pernah dipujikan oleh Rektor Al-Azhar ketika datang ke Indonesia pada tahun 1964. Ada konferensi Islam Asia Afrika di Bandung. Utusan dari Mesir itu antara lain terdapat yang namanya Profesor Dr. Mahmud Saltu, yang
negerinya Mesir itu terdiri dari padang Sahara yang tandus sekali, jarang tumbuh-tumbuhan. Kalau ada kesuburan di Mesir itu hanya di tepi-tepian sungai Nil. Nah, Profesor Dr. Mahmud Saltut yang sekaligus ulama ini, rektor Universitas Al-Azhar, begitu datang ke Indonesia, dia melihat alam Indonesia yang tidak kalah indah, tidak kalah indah dengan puisi. Bahkan alam Indonesia itu adalah puisi itu sendiri. Syekh Mahmud Saltut mengatakan kepada Presiden Soekarno tentang alam Indonesia ini. Kenapa? Karena dia menyaksikan keindahan Indonesia, gunung biru berselendang awan, hamparan padi menguning, laksana permadani keemasan, di atasnya burung-burung kecil menyanyikan keagungan Tuhan. Di pantai-pantai ada buih-buih putih berkejaran menciumi bibir pantai, dan di pantai-pantai yang lain ada daun-daun nyur melambai-lambai mengucapkan selamat datang kepada para pahlawan. Pahlawan itu tidak lain adalah nelayan yang membawa ikan dari laut. Profesor Mahmud Saltut mengucapkan indahnya alam Indonesia dengan kata-kata dalam bahasa Arab, Indonesia qit'atun minal jannah nuqilat ilal ardh. Indonesia adalah potongan surga yang diturunkan oleh Allah di bumi. Potongan surga yang diturunkan oleh Allah di bumi. Nah, kemudian ucapan dari Profesor Mahmud Saltut, Indonesia itu potongan surga, sampai ada penyanyi Indonesia yang melantunkan lagu, orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Jadi Indonesia ini dibuktikan sekarang menjadi 6 negara terindah di dunia. Cuma urutannya tidak pernah dijelaskan, yang nomor 1 yang mana. Ya kalau saya jadi juri, yang nomor 1 tentu saja bumi Indonesia, termasuk Pulau Madura, tempat buih-buih putih dan membawa perahu untuk menuju ke tujuan. Apalagi di Madura ini, di ujung timur Pulau Madura ada Pulau Gili yang oksigennya nomor 2 terbaik di dunia. Hal ini sebenarnya kaitannya dengan sastra. Tanah air yang indah seharusnya melahirkan bahasa-bahasa yang santun dan indah. Sekali lagi, tanah air Indonesia yang sangat indah seharusnya melahirkan kata-kata yang tulus, kata-kata yang santun dan indah. Bukan hanya itu, tanah air Indonesia yang indah seharusnya diurus oleh hati yang indah dan budi pekerti yang indah. Jadi kalau tanah airnya saja indah, subur makmur dan indah, tapi diurus oleh hati yang tidak indah, diurus oleh akhlak yang tidak indah, bisa dirusak keindahan Indonesia ini. Maka disinilah sebenarnya sastra bisa berperan meluruskan jiwa dan perjuangan dari manusia pada zamannya untuk tetap melanjutkan perjuangan para pahlawan yang sangat cinta kepada bangsa dan tanah air. Sastra bisa menjelaskan juga tentang cinta kepada bangsa dan tanah air. Kenapa kita harus cinta kepada Indonesia? Kenapa kita harus cinta kepada bangsa dan tanah air? Kita semua minum air Indonesia menjadi darah kita. Kita makan beras dan buah-buahan Indonesia menjadi daging kita. Kita menghirup udara Indonesia menjadi nafas kita. Kita bersujud di atas bumi Indonesia, berarti bumi Indonesia adalah sajadah kita. Dan bila tiba saatnya kita mati, kita semua akan tidur dalam pelukan bumi Indonesia. Karena itu tidak ada alasan untuk tidak